Bahkan, ini secara resminya, Nuruddin Zengki mengumpulkan para ulama, meminta kepada para ulama di setiap khutbah Jumat mereka untuk menyampaikan permohonan maaf negara yang selama ini memungut pajak dari mereka. Dan ini bukan mimpi masa lalu, ini bisa dihitung, Bukankah sebagai orang beriman tahu bahwa sumber yang berasal dari syariat itu halal, dan yang halal itulah yang berkah berapapun jumlahnya. Dan ini yang akan dibuktikan oleh Nuruddin Zengki. 28 tahun dia memimpin tanpa pajak. Dari mana dia dapatkan? Dia mendapatkan dari yang syar'i dalam Islam. Dan subhanallah, orang berbeda ternyata. Ketika para pengusaha muslim yang baik itu kemudian mereka tidak mau mengeluarkan harta karena tidak mau bayar pajak, tapi kemudian yang diberlakukan adalah yang sesuai syariat, ada zakat, ada infak sedekah, ada wakaf, kemudian nanti kalau ada juga rampasan perang, kalau ada perang ada jizyah juga bagi yang ada jizyah. Kemudian nanti ada sumbangan donasi dari orang-orang kaya di negeri itu. Dan ini tentu harus dikontrol baik, tanpa ada deal apapun di baliknya. Dan terbukti bahwa Nuruddin Zengki berhasil membawa kemakmuran masyarakatnya, di mana dengan penghasilan dari syariat itu ternyata subhanallah melebihi, melimpah ruah dibandingkan dengan pajak yang selama ini sampai 45% dan mencekik masyarakat. Maka benarlah Ibnu Khaldun ketika dia mengatakan bahwa ternyata pajak tidak akan pernah membuat negeri kaya, tapi membuat negeri terhenti pembangunannya, gedung-gedung kemudian malah tidak berkembang, para pengusaha menyembunyikan hartanya. Ada seseorang di Syam itu merasakan kezaliman. Dia dizalimi lagi oleh seorang pemimpin, kemudian dia keluar dari rumahnya dengan menangis, kemudian dia pergi ke kuburan Nuruddin Zengki. Dia pergi ke kuburan Nuruddin Zengki karena dia baru saja merasakan kenyamanan hidup, ketentraman, dia rasakan keadilan dari pemimpin adil yang zuhud itu. Tapi kemudian setelah itu sekarang dia merasakan kezaliman lagi. Dan begitu dia pergi, ternyata di sana ada banyak orang yang juga sama datang ke kuburan Nuruddin Zengki. Kemudian dia berteriak mengatakan, "Wahai Nuruddin Zengki, mana keadilanmu? Datangkan kembali keadilan itu." Peristiwa ini sampai di telinga Salahuddin Al-Ayyubi yang posisinya sedang di Mesir, yang saat itu adalah pemimpin besar, dan Salahuddin kemudian segera memberikan teguran kepada pemimpin yang menzalimi itu. Kemudian Salahuddin menemui orang tersebut. Begitu ditemui orang tersebut tahu bahwa Salahuddin telah menyelesaikan masalah, orang itu menangis kembali. Salahuddin bertanya, "Kenapa menangis lagi?" Dia mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menggantikan pemimpin adil dengan pemimpin yang adil. Yaitu maksudnya Nuruddin Zengki yang adil digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang adil. Salahuddin subhanallah mengatakan dan tidak pernah lupa jasa gurunya, Nuruddin. Dia mengatakan, "Aku ini hanya merupakan hasil didikan Nuruddin Zengki."